Halo guys, welcome back my YouTube channel. Jadi kali ini aku akan menjelaskan materi mengenai agresi militer Belanda yang pertama. Sebelum masuk ke poin-poinnya, baiklah, aku akan menjelaskan pengertian dari agresi militer Belanda yang pertama. Agresi militer Belanda yang pertama adalah sebuah operasi militer yang dilakukan pihak Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Kemudian, aku akan menjelaskan latar belakang agresi militer Belanda yang pertama. Agresi militer Belanda yang pertama dilatar belakangi oleh Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Atas dasar tersebutlah kemudian muncul gerakan agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 untuk melancarkan usaha ketidakpuasannya. Perselisihan pendapat sebagai akibat perbedaan penafsiran ketentuan-ketentuan dalam persetujuan Linggarjati makin memuncak. Belanda tetap mendasarkan tafsir pada pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942 bahwa Indonesia akan dijadikan anggota Commonwealth, sedangkan hubungan luar negerinya diurus oleh Belanda. Namun, pemerintah Republik Indonesia tetap memperjuangkan terwujudnya Republik Indonesia secara resmi dan berdaulat penuh serta diakui oleh pihak Belanda. Belanda juga menuntut agar sesegera mungkin diadakan gendarmeri atau pasukan keamanan bersama. Ditambah lagi dengan kesulitan ekonomi negaranya yang kian memburuk, Belanda berusaha menyelesaikan masalah Indonesia dengan cepat. Pihak Belanda cenderung menempatkan Indonesia sebagai negara persemakmuran dengan Belanda sebagai negara induknya. Isi dari perjanjian Linggarjati yaitu yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, dibentuk negara federal dengan nama Indonesia Serikat yang menjadi salah satu bagian dari Republik Indonesia. Yang ketiga, dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu sebagai kepala Uni. Dan yang terakhir, pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Uni Indonesia Belanda sebelum tanggal 1 Januari 1949. Kemudian, pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan nota yang merupakan ultimatum dan harus dijawab oleh pemerintah Republik Indonesia dalam waktu 14 hari. Pokok-pokok yang ada dalam nota tersebut, yang pertama membentuk pemerintahan AD interim bersama, yang kedua mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama, yang ketiga Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerah-daerah yang diduduki Belanda, kemudian menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama. Selanjutnya yang terakhir adalah Perdana Menteri Syahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak gendarmeri atau pasukan keamanan. Jawaban ini mendatangkan reaksi keras dari kalangan partai-partai politik yang berakibat jatuhnya kabinet Syahrir. Kemudian, saya akan menjelaskan tujuan Belanda mengadakan agresi militer Belanda. Tujuan utama agresi militer Belanda ini adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak, dan secara perlahan Belanda ingin menghancurkan Republik Indonesia. Ada tiga poin penting tujuan dari Belanda mengadakan agresi militer ini. Yang pertama, tujuan politik. Tujuan politik agresi militer Belanda ini adalah mengepung ibu kota Republik Indonesia dan menghapus kedaulatan Republik Indonesia serta ingin menjadikan Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat, atau dalam singkatnya menghilangkan de facto Republik Indonesia. Kemudian tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi dari agresi ini adalah merebut pusat-pusat penghasil makanan seperti daerah beras di Jawa Barat dan Jawa Timur dan bahan ekspor
seperti perkebunan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera, serta pertambangan di Sumatera. Dan yang ketiga adalah tujuan militer. Tujuan militernya adalah menghancurkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Namun, kedok Belanda kepada dunia internasional, Belanda menamakan agresi ini sebagai aksi polisionil dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Letnan Gubernur Jenderal Belanda Van Mook menyampaikan pidato radio di mana dia menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Linggarjati. Kemudian saya akan menjelaskan proses agresi militer Belanda atau kronologis agresi militer Belanda yang pertama. Agresi militer Belanda yang pertama terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Jawa Timur sudah mulai diserang oleh Belanda. Belanda membawa 100.000 pasukan tentara lengkap dengan persenjataan. Mereka berhasil menerobos daerah-daerah dalam perjanjian Linggarjati termasuk wilayah Indonesia. Belanda memfokuskan serangan pada 3 tempat. Yang pertama Sumatera yang sasarannya adalah perkebunan tembakau. Yang kedua area pantai utara di Jawa Tengah, dan yang ketiga menargetkan kebun tebu dan pabrik-pabrik gula di Jawa Timur. Mereka berhasil merebut daerah-daerah penting milik Indonesia seperti perkebunan, pertambangan, dan pelabuhan. Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ini ke PBB karena agresi ini dianggap telah melanggar suatu perjanjian internasional, yaitu Linggarjati. Belanda ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras dari dunia internasional termasuk Inggris yang tidak lagi menyetujui penyelesaian secara militer. Atas permintaan India dan Australia pada tanggal 31 Juli 1947, masalah agresi ini dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB yang kemudian keluarlah resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata ini dihentikan. Dewan Keamanan PBB secara de facto mengakui eksistensi Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam semua resolusi PBB sejak tahun 1947. Dewan Keamanan PBB secara resmi menggunakan nama Indonesia dan bukan Netherlands Indies. Sejak resolusi pertama, yaitu resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947, kemudian resolusi nomor 30 dan 31 tanggal 25 Agustus 1997, resolusi nomor 36 tanggal 1 November 1947, serta resolusi nomor 67 tanggal 28 Januari 1949. Dewan Keamanan PBB selalu menyebutkan konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda sebagai The Indonesian Question. Atas tekanan Dewan Keamanan PBB pada tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan pertempuran. Untuk menyelesaikan sengketa ini, Dewan Keamanan PBB kemudian membuat Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari perwakilan negara Australia, Belgia, dan Amerika Serikat pada tanggal 18 September 1947. KTN mengusulkan agar kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda, melakukan perundingan. Perundingan ini kemudian dilakukan di dalam kapal perang Renville milik Amerika Serikat yang saat itu sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini dikenal dengan Perjanjian Renville. Isi dari Perjanjian Renville ini adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur Indonesia di Yogyakarta. Republik Indonesia akan merupakan negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Dampak dari agresi militer Belanda ini, yang pertama, sempat dikuasainya daerah perkebunan dan yang cukup luas di daerah Sumatera dan Jawa. Yang kedua, stabilitas politik terganggu dan pemerintahan Indonesia terganggu. Yang ketiga, wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit.
Baiklah, sekian materi dari saya mengenai agresi militer Belanda yang pertama. Semoga kalian akan mendapat ilmu yang bermanfaat dari video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.